Sebelum kita kulik lebih lanjut, kita akan sama-sama buka dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk kembali menyampaikan kesaksian dari narasumber kami, yaitu Bu Ruben. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan boleh memimpin, memberi hikmat baginya ya Tuhan. Sembunyikan Bu Ruben di balik salib-Mu, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan melalui kesaksian yang akan disampaikannya. Juga bagi kami yang mendengar dan yang melihat, biarlah Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memberikan waktu yang ada saat ini untuk sungguh-sungguh mendengarkan berkat dari kisah kesaksian yang disampaikan oleh Bu Ruben pada malam hari ini. Sertai siaran kami dari awal sampai selesai, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya mungkin Bu Ruben bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk pelayanannya saat ini dan kegiatannya saat ini apa saja. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya Ibu Lydia, juga kalau di gereja saya dipanggil Ibu Ruben. Saat ini saya pelayanan ada di Aksos, Aksi Sosial. Aksi Sosial itu ada di Komisi Pelayanan. Komisi Pelayanan dibagi beberapa, yaitu Aksos, Beasiswa, Diakoni, Guru Agama, dan Kedukaan. Saya ada di Aksos Aksi Sosial. Itu pelayanan saya yang sekarang saya lakukan. Juga ada di lansia, tapi ini cukup di Aksos saja kita bicaranya ya. Iya. Jadi berarti kalau di Aksos itu pelayanannya lebih banyak keluar ya Bu ya? Iya. Lebih banyak keluar. Sebenarnya apa sih yang membuat Bu Ruben tertarik untuk melayani orang-orang yang ada di luar itu? Ada latar belakangnya? Sebetulnya bukan tertarik ya. Dari dulu berapa tahun yang lalu saya itu diajak sama Bu Tejo untuk ayo pelayanan di Aksos. Akhirnya saya, iyalah, ternyata sudah pelayanan, sudah masuk di Aksos itu senang dan merasa puas karena kita melayani, kalau mereka sudah terlayani dan mereka senang, itu kita sangat senang karena kita merasa Tuhan itu senang. Jadi kita senang untuk pelayanan di Aksos. Pelayanan sekarang yang kita lakukan sekarang ini ada di Bromo. Bromo itu di Tengger. Itu sudah kita layani sekitar 5 tahun lebih ya. 5 tahun cukup lebih. Lama ya Bu, cukup ya? Lama. Dan waktu yang kita berikan adalah yang lama, kita berikan 5 tahun itu seragam sekolah. Kenapa kita memberi seragam sekolah di Bromo itu, yaitu sekolahan Betani. Sekolahan Betani itu 90% non-Kristen. Yang Kristen hanya 10%. Waktu itu mencari murid itu sukar karena adanya mulai terbit sekolah negeri yang tanpa bayar apa. Jadi yang masuk sekolah Kristen ini berat cari murid. Jadi guru-guru itu cari muridnya ke rumah baru dapat. Waktu kita pelayanan di sana dengan cerita dari guru-guru begitu, akhirnya kita menentukan GKI Ngagel memberikan seragam gratis, seragam sekolah, sepatu, dan tas selama 5 tahun. Akhirnya sekolah itu maju, berhasil maju, lumayan. Dan tapi sekarang ini bermasalah kembali karena yayasannya yang tidak benar. Ya, semoga
Nah, semoga mungkin ada jalan dari mungkin jemaat kita semua pendengar ini ingat mana itu sangat membutuhkan, yaitu di Tengger sekolahan SMP SMA Baitani. Itu ada 3 di Tengger, itu ada 3 sekolahan, yaitu Nopo Jajar, Tosari, Mororejo. Itu sekolahan Kristen. Memang ada yang bilang, ngapain sih kok jauh-jauh? Kan bukan yang Kristen kan hanya sedikit. Jangan berkata begitu. Karena kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan, maka kita harus melayani orang yang belum mengenal Tuhan, kita harus layani. Karena kira saya sudah berapa tahun ada satu keluarga yang datang ke pendeta Arnold waktu itu di Tengger, dia minta dibaptis satu keluarga, karena dia adalah anak lulusan SMA sekolahan Betani Tosari. Itu kan suatu Tuhan itu senang sekali toh kalau sudah melakukan begitu. Itu juga Pak Lurah yang bertugas itu adalah lulusan dari Betani. Jadi dia meluluskan juga kegiatan sekolah Betani, mendukunglah. Kalau sekolah Kristen tidak ada yang mendukung, berat. Itu. Jadi pelayanannya itu diberkati ya Bu. Pelayanan itu sangat diberkati Tuhan. Sungguh-sungguh sangat diberkati Tuhan. Dan sekarang ini kita kan selalu di Tosari. Kita menuju lagi ke desa yang lebih minim. Juga membuka gereja di sana, bukan GKI Ngagel yang buka, kita ikut pendeta yang di Tosari, dia juga mantri, dia juga lurah. Akhirnya ada namanya Pak Marno itu yang buka sekolah gereja di desa apa ya, lupa saya itu desa kok, bukan desa apa gitu, itu maju. Dan nanti Natal ini akan diadakan Natal bersama warga setempat. Warga setempat itu adalah Hindu, Islam. Mereka semua mau datang ke gereja untuk ikut perayaan Natal. Mereka mau. Di Sedaing namanya, desa Sedaing, ingat ini. Nah itu minta diadakan sembako. Jadi mereka pulang dibawain sembako. Itu aja permintaan. Itu semoga terlaksana nanti. Tahun ini kita bisa perayaan Natal di gereja namanya gereja apa ya itu ya, yang di Ambungan itu gereja apa itu? Itu ada seasas dengan kita kok. Dan itu sudah berjalan, puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi dan sudah berjalan. Kita sekarang menuju ke desa yang lebih berat lagi, tidak bisa dilalui oleh mobil, hanya sepeda motor. Nah itu juga berat, kita mendukung Pak Marno ini bisa masuk ke sana. Dan juga kemarin kita dengar dari pendeta yang khotbah misi, siapa itu? Pak siapa yang awal itu? Yang pertama ya? Yang pertama Pak Troy. Oh iya Pak. Oh iya Pak Troy ya. Pak Troy kan dia mengharapkan ada pelayanan yang di Tengger kan. Nah, semoga kita bisa ini ke Tengger yang daerah lain. Karena Tengger itu bukan hanya satu tempat, banyak sekali. Tengger dan Madura. Semoga bisa sampai ke sana. Tolong bantuan doanya untuk semua. Iya. Kita ikut berbahagia ya Bu, kalau ikut senang kalau mereka yang kita layani merasakan kebahagiaan juga ya. Makanya jadi kita kan sudah kita malam ini kan berkat yang membawa sukacita. Berkat yang membawa sukacita. Mereka dapat berkat, kita keluar ya Bu ya. Yang keluar. Ya banyak sekali lah, tidak hanya di situ ya kita melayani ya. Banyak di Malang Selatan yang mobil jalan di sungai. Karena minim waktu itu kita seringnya ke desa-desa yang tertinggal.
Memang membutuhkan ya. Memang membutuhkan. Tidak ada air. Kalau air itu tangki datang untuk diberi dari pemerintah, tidak dimasukkan di selokan, nanti dia mengalir di rumah-rumah. Sampai seperti itu tidak ada airnya. Kalau masuk rumahnya itu nggak berdiri, juga masuk rumahnya itu. Karena rumahnya pendek. Dan mereka itu walaupun kayak apa, selalu kalau ada tamu kita datang itu diberi makan loh. Apapun makannya. Tapi dari kita apapun yang diberi kita harus terima, kita harus makan. Nggak boleh bilang nggak mau, enggak. Kita harus makan gitu. Jadi kita disambut dengan baik juga ya. Iya, harus. Kalau memang kita masuk, aduh enggak kalau gini, enggak usah ikut pelayanan. Memang harus ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Iya. Pengorbanan dan sukacita. Iya. Nah itu kan tadi cerita tentang bagaimana pelayanan di luar itu ada banyak ya Bu ya. Banyak. Aduh satu-satu banyak sekali. Saya kan salah satunya yang talentanya Bu Ruben ini kan masak ya Bu. Jadi untuk pelayanan di luar pun kadang juga masak makanan banyak ya Bu untuk memberi mereka makan. Dulu pernah ya Bu yang di Tengger. Oh ya di Tengger kalau kita ngadakan apa namanya kebaktian itu ya kita juga masak-masak di sana. Tapi di sana juga mereka juga pintar masak-masak juga dan kita arahkan masak apa. Itu ada yang kita ajarin mau membuat usaha apa itu juga. Iya, ini kan sehubungan dengan talentanya Bu Ruben ya karena pintar masak dan punya usaha catering juga ya. Jadi kita juga pengen tahu di dalam Bu Ruben menjalankan usaha cateringnya ini kan juga butuh ya Bu namanya prinsip hidup yang harus kita jalankan. Sebagai orang Kristen kan jelas prinsip-prinsip kita yang kita jalankan ya nilai-nilai Kristen yang ada di Alkitab. Mungkin dari Bu Ruben selama ini apa yang dilakukan untuk usaha cateringnya? Apa ya? Sebetulnya saya adalah orang yang selalu isinya itu ingin menolong. Ingin menolong. Dari dulu saya itu ingin menolong. Jadi beberapa yang saya tolong itu juga semua sekarang sudah berhasil semua sih. Ya itu ya saudara, ya pembantu, ya anaknya. Membantu juga karena catering di sini ya bukan karyawannya apa ya pembantu ya. Tapi kalau ada pesta besar baru karyawan sekitar 10-15 datang gitu. Saya itu hanya melakukan ya kasih, mereka itu betul kasih perhatian hanya itu aja. Pernah saya alami waktu itu cari pembantu lagi untuk ngirim makanan itu sukar ya. Terus waktu itu ada yang kirim seorang anak lagi sekitar umur 15. Dalam keadaan datang kepalanya gundul dan rasanya kurang makan. Dia habis dari Jakarta, dia nekat di Jakarta tidak ada makanan, akhirnya dia menurut mobil kereta untuk kembali. Aduh Tuhan, aku mau apa ini? Akan ku apakan ini? Saya beratnya kan untuk tidur dia. Untung yang mengantarkan siap untuk tidur di tempatnya. Saya rawat Bu Hari. Pokoknya saya kasih makan. Kalau makan itu segini-gini karena biasanya itu berapa hari tidak makan. Tuh, akhirnya kuat, sudah kuat kerja di saya. Sampai sekarang dia sudah punya usaha warung di Untak. Waktu keluar saudari saya dia nikah. Bu saya nikah dia ini. Istrinya calon istri diajak ke saya. Ditunjukkan ini ibu gitu. Terus di mana dia pindah dia ngabari. Jadi pada waktu rame-rame bakaran dulu tuh
Dia tuh datang ke rumah, ibu nggak apa-apa ya, ibu nggak apa-apa, ada apa-apa saya diundang ya, sudah datang ya, untuk jaga gitu loh. Tapi sekarang dia punya pondok, ya nggak apa-apa lah ya. Pokoknya kita sebagai anak Tuhan sudah memberikan kasih kepada dia. Itulah pengalaman yang paling nggak nilai kasih itu tertanam juga. Bu. Ada beberapa, ada yang sudah saya sekolahkan dan sekarang kerja di Malaysia. Juga saya panus juga lah. Waktu saya senang nolong orang, dan satu-satunya saya hanya memberikan kasih kepadanya. Nggak soal makan itu gampang, ya kan? Memberi makan itu gampang, murah, ya kan? Apa kerja sendiri. Untuk mengasihi itu loh, yang sukar kadang-kadang ya apa itu. Dan memang pada waktu itu, pada waktu jaya-jayanya saya catering maju, itu anak-anak juga masih seumur-umur membantu saya laki-laki itu, jadi yang menjaga anak-anak saya juga. Tuh. Memang dulu kerjaan saya sangat maju karena tidak catering aja, juga ada keripik paru. Terus lama-lama ya sepi ya. Sepi. Karena pandemi kemarin. Lah, sebelum pandemi sudah sepi, pandemi ya. Sebelum pandemi itu sudah sepi, Bu. Jadi kita sudah bingung juga. Harus apa ya? Kalau Tuhan belum memberi, itu tidak bisa, Bu. Sudah kita alami. Ayo nyoba ini, ayo nyoba itu, ayo tidak bisa. Semua gagal. Pada waktu itu tidak tahu. Kita ini ngomong, ayo kita catering rumahan lagi. Ya sudah, ayo. Hanya itu. Buat menu, saya buat menu 100 menu sudah. Ayo mulai. Kapan ya? 25 Maret itu libur. Ayo mulai. Langsung sebar, langsung mulai. Maju sampai sekarang. Dan saya minta pada Tuhan, Tuhan berilah aku 100 pack. Tuhan mengabulkan juga 100 pack. Itu karena saya catering dari dulu. Saya awalnya catering rumah, catering kantor naik, pesta sampai 1000 saya jalani. Dan semua kan hilang karena kena pandemi. Akhirnya saya minta Tuhan, aku akan kembali ke catering rumah. Karena ya juga tidak kuat, Bu, kalau untuk pesta. Tuhan mengabulkan sampai sekarang. Terus berapa bulan lagi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli Pak Ruben di PHK. Karena pabriknya bangkrut, tidak ada pesangon sama sekali. Itu kan kalau tidak Tuhan yang memberi, kalau tidak Tuhan yang menolong, tidak bisa. Tidak bisa. Sampai sekarang. Itulah. Terima kasih Tuhan, sungguh terima kasih Tuhan. Jangan lupa, walaupun jatuh kayak apapun, tapi Tuhan itu pasti menolong. Pasti menolong. Tapi yaitu pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Pasti Tuhan menolong. Rancangan Tuhan itu sempurna. Betul. Ya, itu. Jadi itu kisahnya ya, Bu. Kenapa sekarang bisa jalan lagi akhirnya ya? Jalan lagi. Puji Tuhan ya. Dan Pak Ruben juga sekarang punya kegiatan ya? Pak Ruben punya kegiatan. Waktu dia cari kerjaan di mana? Cari kerjaan. Aduh, sudah umur 60 mana cari kerjaan ini apa? Sudah enggak cari kerjaan, berhenti kerja sama aku. Atau gini, bukan kerja sama aku. Yang punya kerjaan itu adalah kamu. Aku yang menjalankan, kamu yang punya kerjaan. Sampai sekarang saya tidak ngurusin namanya order, namanya bersih uang, sampai enggak. Tidak ngurus. Pokoknya masak atau ibu. Pokoknya masak, minta uang masak, semua urusan Pak Ruben. Jadi dia tidak merasa tidak berguna gitu. Itu harus kita melakukan itu sebagai. Nah, ini menyinggung Pak Sutri jadinya ya. Tapi juga boleh jadi pengalaman juga, Bu. Mungkin banyak keluarga-keluarga di luar sana yang punya pengalaman sama ya. Bagaimana menghadapi itu bersama. Jadi bersama. Jangan sampai yang satu putus asa terus
terus akhirnya diilok-ilok nih teman. Iya, tapi ini kan saling mendukung ya, malah Tuhan memberkati ya malahan. Selain keluarganya tetap bahagia, sukacita ya, berkatnya juga jalan terus juga ya. Jalan terus. Nah itu. Walaupun ada masalah yang begitu berat yang kami hadapi, berat hari yang kita hadapi, tapi kita tetap semangat, kita punya Tuhan. Iya. Kita punya Nah Tuhan. ini kan gini ya Bu, kadang-kadang tuh keluarga itu kalau ada masalah, padahal kan kita punya pelayanan gitu, pelayanan di gereja, apalagi sampai pelayanan keluar. Kadang kalau aduh masalah keluargaku aja belum beres kok aku melayani di luar. Nah, kalau Bu Ruben sendiri gimana menyikapi seperti itu? Kalau di dalam keluarga saya itu saling melayani ya sebabnya. Semua pelayan Tuhan semua. Jadi tidak ada seperti itu. Memang ada masalah, tapi kita tetap, masalah adalah masalah, itu urusannya Tuhan. Iya. Kalau kita melayani Tuhan, kita tetap harus melayani Tuhan. Ya, memang kembali saya dengan Pak Ruben. Pak Ruben mendukung pelayanan saya, sangat mendukung. Saya juga mendukung pelayanannya Pak Ruben. Itu. Yaitu kesadaran untuk tetap melayani Tuhan tetap itu ya. Melayani Tuhan. Karena saya dulu juga 2 kali saya diminta untuk majelis. Saya bilang tidak. Prinsip saya, Pak Ruben harus jadi majelis, bukan saya. Jadi saya minta Pak Ruben yang jadi majelis saya. Pak Ruben jadi majelis sampai 4 periode saya. Sekarang turun ke adiknya, ke anaknya. Memang keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan. Amin. Walaupun masalah itu ada, masalah itu pasti ada. Iya. Setiap keluarga pasti punya masalah. Kita sangat bersyukurlah semua itu Tuhan mengatur sehingga walaupun belum selesai tapi sudah kita tenang karena kita punya Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ya itu mungkin buat kita semua belajar juga ya Bu. Jadi kalau ada masalah dengan keluarga, walaupun masalah itu nggak langsung selesai saat ini, tapi hati kita, semangat kita untuk melayani Tuhan jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti, kita doa terus kita minta semua itu diselesaikan Tuhan. Pada waktunya pasti diselesaikan. Doa terus. Kita selalu doa berdua, terus mau tidur terus doa. Iya, dan nanti satu persatu ya Tuhan akan selesaikan. Pasti Tuhan selesaikan. Iya. Sampai saya diminta untuk ini, rasanya Tuhan aku mana bisa ya. Tapi aku harus. Tuhan nanti berikan jalan kami. Tuh. Iya. Jadi sekarang malah udah sampai ke anak ya, anak menantu semua melayani. Semua melayani. Cucu sudah mulai. Waktu pertemuan reuni majelis itu ada si Ina Hongjun. Ada yang pelayanannya itu terus sampai turun sampai ke adik, sampai ke anak, sampai ke mantu. Iya. Ya semua memang melayani. Ada yang memang yang di Bali juga melayani semua. Amin, Tuhan beserta selalu. Iya. Nah di dalam melayani ini ya Bu, termasuk waktu melayani di gereja maupun di rumah, kan Ibu itu sering ketemu sama orang-orang yang di luar ya Bu ya. Jadi gimana perasaan Ibu ketika melihat mereka itu ikut senang dengan bersukacita dengan apa yang sudah Bu Ruben layani? Mungkin ada pengalaman yang begitu menyentuh sampai Bu Ruben tuh kalau ingat bersyukur sekali ya, bisa jadi saluran berkat juga buat orang-orang yang dilayani. Kalau di luar gereja, tetangga gitu ya, kita ini ya sebagai panutan untuk tetangga itu ya, karena kalau kita tuh keluar rumah ketemu siapapun kita selalu menyapa.
selamat siang, selamat pagi, itu pasti. Terutama Pak Ruben itu sangat bisa itu. Sampai anak-anak kecil itu sampai ya dada ya. Jadi kalau untuk tetangga untuk kampung ya, saya juga melayani untuk syukuran 17-an, urus jalan Pak sehat. Ya itu saya selalu mulai saya masuk kampung sampai sekarang saya. Jadi kita harus menunjukkan anak Tuhan tidak boleh eksklusif. Gitu. Harus menunjukkan anak Tuhan harus menunjukkan dengan kasih terutama. Dan juga ada mereka yang minta bantuan atau minta mereka dalam masalah, ya saya datang. Mereka sakit itu tenaga saya datang. Ada saya satu itu sudah tua sendirian, anaknya kerja. Selalu saya ya apa Bu? Gitu. Terus saya ngobrol kayak itu seperti itu. Tapi memang jiwanya Bu Ruben ini memang apa sih, jiwa penolong ya. Jadi gampang tersentuh ya Bu, kalau gampang tersentuh. Gampang tersentuh. Ya. Kebanyakan kalau anak laki-laki itu sing kasihan itu tidak mau sekolah, naik pembantu tidak mau sekolah gitu. Aduh saya deketi akhirnya dia kelas 5 kalau saya salah. Terus sampai SMP sampai lulus. Akhirnya saya ikut saya. Pernah saya alami sampai sekarang itu tidak hilang. Saya ke pasar, anak ini ikut ngantarkan saya ke pasar. Selerekan ini terbuka sedikit, terbuka itu. Dia nutupi saya terus di belakang saya. Sampai ibu, selerekannya ibu. Tuh, ini sekarang punya usaha juga. Usaha juga. Saya ini menolong mereka, saya itu tidak pamrih nanti kamu tidak ada dalam pikiran saya, pamrih tidak ada. Saya mengharapkan dia ingat saya itu datang ke saya. Ayo makan. Itu aja. Jadi datang ke rumah, ayo makan. Dan saya juga punya ibu Arab. Oh, iya. Dia turunan Arab Pasuruan. Namanya Ibu Fatimah. Sampai dia meninggal, saya dibilangnya saya duduk di tempat tidurnya bekas dia meninggal. Keluarganya juga dekat sama saya. Itu kata profesor di UNER itu meninggal karena COVID-22. Sampai sekarang saya masih ada satu anak. Itu kayak saudara sendiri, Bu. Kayak saudara sendiri. Kalau saya susah, ibu itu mesti datang. Ada apa? Gitu. Itu orang Islam murni, Bu. Tapi dekat sama keluarga saya. Ya karena kasih dari Tuhan Yesus itu memang nggak membatasi ya. Siapapun boleh merasakan ya kasih Tuhan itu. Agama apapun, suku apapun ya. Betul. Karena kasih Tuhan itu kan memang untuk semua orang. Untuk semua orang. Iya. Tidak usah pilih-pilih ya. Iya. Jadi itu pengalaman Bu Ruben ya. Pernah juga pengalaman dengan dulu kan ada yang makan gratis ya. Itu pernah dengar juga. Makan gratis itu kita berhenti waktu pandemi. Itu berhenti. Sesudah ini kita sudah jalan lagi sekali rasanya. Belum jalan lagi, kok ada pembicaraan percumalah dimakan gratis. Ada sing ngomong gitu sih, sampai kita mau berhenti. Itu kita itu kan sering ngobrol, terus kita kan sering kadang sudah ada pesta perayaan kita makan bersama, kan kasihan dong mereka itu. Ayo sing ada ini dikirim itu dikasih Nah akhirnya kok mau ya, aku kan tidak mau. Terus akhirnya waktu itu kita ke Bamak
BAMAK itu Badan Musyawarah Antar Gereja ya. Itu ngadakno makan gratis yang ketempatan GKI Ngagel. Ya waktu itu saya di Komisi Wanita belum asa aksos karena tidak salah. Ketempatan itu kita ngadakan sampai 600 bungkus, 600-700 bungkus itu tiap hari. Dari 300, 400, 500 itu. Dulu itu mudah gitu ya. Sekarang kan agak sukar ya. Nah itu saya yang sebelah ini tetangga-tetangga yang jualan, saya beli. Saya tidak mau kalau mereka kita kasih makan gratis, mereka nggak payu, nggak dibeliin kan? Kasihan. Jadi kita beliin, kita untuk ini, kita untuk gratiskan. Itu ya pernah yang saya juga akhirnya Gereja Ngagel itu ngadakan sendiri. Untuk tidak salah 4 bulan sekali, terus ada majelis bilang, ojo 4 bulan, ayo tambahan lagi 2 bulan. Ya wis ngadak lagi 2 bulan. Gitu berarti. Yang sangat saya tersentuh dan saya bisa meneteskan air mata itu satu bapak, dia datang dengan naik becak karena memang naik becak. Dia makan. Sesudah dia makan dia pergi. Datang lagi dengan membawa ibu, istrinya dan anak-anaknya 2 atau 3 waktu itu. Makan bersama, satu meja makan bersama dengan menu yang bukan sembarangan menunya. Dengan disiapkan air minum juga. Saya bilang, aduh, mereka itu untuk adakan itu kan ya sukar gitu loh. Apalagi untuk bersatu, untuk dapat makan bersama. Aduh, itu saya sangat-sangat tersentuh ya. Tersentuh lah dengan adanya itu. Nah, adanya itu, ayo kita sering adakan untuk makan gratis. Sudah itu mereka terima kasih Bu, terima kasih, mereka pulang. Ada beberapa itu makan itu sampai 3 kali makan kita kasih. Kita kasih. Kita tidak batasi sekali. Cuma kalau dibawa pulang tidak boleh. Tidak boleh dibawa pulang. Makan di tempat ya. Makan di tempat. Kalau sisa dibungkusnya dibawa ke sampah. Tukang sampah. Sampah di Beratang. Itu berapapun habis. Dan kita kan juga pakai kupon ya. Iya. Pakai kupon juga. Jadi talentanya Bu Ruben itu memasak itu bukan cuma buat rumah tangga, buat dijual aja Ibu, tapi juga jadi berkat buat banyak orang ya. Iya. Amin, itu semua itu Tuhan yang memberi. Itu Tuhan yang memberi lah. Kadang kita mustahil bisa melakukan itu. Walaupun yang kita lakukan di pelayanan di penjara, ini melencang lagi. Pengalaman di penjara, pelayanan di penjara. Ya kadang kita juga ngenes juga melihat mereka itu. Ya kita yang layani di penjara itu kan anak Tuhan, bukan yang umum kan, khusus yang anak Tuhan. Kadang kok ya bisa ya kamu gitu. Ya itulah jalan salibnya. Kita kalau melayani di sana, yang saya pernah alami itu sendirian dengan Pak John Neno Bais. Itu ada di Kalisosok waktu itu. Saya takut, saya deket-deket sama Pak John terus. Waktu itu berapa puluh tahun yang lalu itu sudah. Karena teman-teman saya sudah berumur semua dan tidak bisa ikut, saya dengan Pak John waktu itu. Itu yang sangat luar biasa lah. Saya takut, yang pelayanan yang sangat takut itu. Sebentar lagi ini kita bulan Oktober juga akan pelayanan di penjara Medaeng. Untuk bersama-sama dengan komisi kesaksian mungkin ya. Tuh, mungkin ada yang tergerak hatinya ingin ikut atau ingin bergabung atau ingin menambah
berkat, silakan kita nanti bulan Oktober ke penjara Medaeng. Dan juga untuk pelayanan yang lain ya Bu? Ya juga pelayanan yang lain mungkin yang tergerak, yuk, karena kita kan banyak sekali pelayanannya. Sekarang yang terbesar di sekolahan sepuh ya. Karena apa? Kita kalau bisa kita itu berpikir untuk sekolahan Kristen. Kalau sekolahan Kristen ini dalam pikiran saya ya, betul atau tidak saya tidak tahu. Kalau sekolahan Kristen tidak kita perhatikan, tidak kita ingat, siapa yang ingat? Karena sekolah negeri lebih maju, lebih enggak bayar apa, ya kan? Akhirnya tertinggal, hilang sekolah Kristen. Sebenarnya masih banyak sekolah Kristen yang perlu kita benahi. Harus diperhatikan ya perkembangannya. Harus diperhatikan perkembangannya. Iya, karena kan di anak-anak Tuhan juga butuh ya. Butuh juga. Wadah untuk mereka lebih dekat lebih dekat pada Tuhan. Iya. Harus itu. Iya. Ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu pemirsa. Silahkan bisa dikirimkan di kolom chat kalau ada. Ya ada lah ya. Belum ada ya. Saya baru kasih pertanyaan aja tiba-tiba terlintas. Tadi mendengarkan Tante Ruben ini kan pelayanan, jadi menolong orang, nggak pandang bulu, pokoknya kelihatannya lu ditolong. Pernah nggak sih dimanfaatkan orang gitu loh? Soalnya sekarang kan kadang ada orang pura-pura meramah gitu supaya ditolong. Pernah nggak ada kejadian dimanfaatkan kebaikannya Tante Ruben? Terus kalau misalnya ada, menyingkapinya bagaimana? Sebetulnya serius sih enggak, ada, tapi serius sih enggak ya. Mereka itu jalan, kita sama-sama jalan, so itu dia itu di belakangnya, Bu ini saya mau operasi, ini gini gitu ya. Tuh, terus apa Pak, terus harus apa, gini, ya akhirnya ya wes ditolong kan, sekali, 2 kali, akhirnya sampai ketiga, orangnya tidak betul, ketiganya itu kena Pak Ruben, dia diuber orang itu, terus saya siapa, saya itu, waduh tidak betul orang ini, terus saya selidiki terus, akhirnya tidak ada lagi, Pak Anda itu kan tidak sakit. Karena sakit itu sakit apa? Sakit itu sudah operasi, sudah kan ya tidak perlu terus minta terus itu sebagai alat. Iya Bu, aku ini harus operasi lagi. Enggak Pak, sekarang kan mau operasi lagi Bapak, aja ke sana ke DR Sutomo ke Karangjangan. Kan tidak perlu biaya. Kalau tidak perlu BPJS, tidak perlu biaya sekarang. Ya kita kasih nasihat dia seperti itu. Akhirnya enggak muncul ke saya, tapi dia masih ke lain, masih ada ke lain. Bapak-bapak sekitar umur ya 70-an gitu. Dan sini itu gede besar gitu. Loh ini loh niatnya. Itu ada juga yang seperti itu. Terus yang lain ada enggak ada sih. Jadi kalau ada kecurigaan ya diselidiki. Iya diselidiki dan langsung ditanyain, diingatkan dan dinasehati ya. Kalau kamu mau perlu kamu tidak makan itu nggak apa-apa, tapi jangan seperti itu Pak. Oke, tapi ada sesuatu hal yang menarik dari ceritanya Tante Ruben ini. Tante Ruben ini satu keluarga aktivisnya. Bagaimana sih merangsang ya ini adik ipar ikut pelayanan anak cucu itu gimana menarik? Soalnya kan kalau melihat nggak semua keluarga Kristen yang sudah pelayanan anak-anaknya bisa ikut pelayanan juga, nggak semuanya seperti itu kan. Tante Ruben kok bisa anak-anaknya seperti itu? Bahkan sampai cucunya. Nggak sampai cucunya. Saya nggak tahu. Oh, Dengan sendiri itu, dengan sendiri saya tidak tahu.
Dengan sendiri mereka masuk, dengan sendiri mereka masuk. Jadi mungkin mereka yang melihat dari tanda Ruben ya. Tahu, wah dengan sendiri mereka masuk. Sudah menjadi teladan ya. Nggak pakai nyuruh-nyuruh gitu. Enggak, Andre juga enggak, cuma ya kadang-kadang kalau Andre aku jadi majelis, wis ayo masuk, oh ya gitu. Gloria ya gitu. Nggak perlu maksa-maksa ya, tapi Nggak perlu maksa-maksa. Yang sekarang ini saya maksa cucu. Si Flo itu, si Flo itu, kamu enggak mau ikut kategorisasi dong? Belum mak, belum, nanti aja nek sudah 16. Gak apa-apa ikut sekarang, enggak mau. Ini mulai maksa. Kalau si Olin apa enggak? Dengan sendiri masuk. Terus ini belum ada pertanyaan lagi. Gak berani, gak berani. Di dalam pelayanan ini ya, yang selama ini Bu Ruben lakukan, entah itu di gereja, entah di rumah, di luar gereja, yang menurut Bu Ruben terberat itu apa, terus bagaimana Bu Ruben menyikapinya? Pernah nggak satu saat, aduh kok ini berat sekali gitu? Terberat, aduh, saya nggak pernah punya pikiran atau perasaan kalau pelayanan saya itu berat. Selalu disyukuri ya. Selalu disyukuri, selalu disyukuri. Memang kalau terus kerjaan di rumah numpuk lah, itu juga memang bisa seperti itu. Karena di rumah juga ngomong cucu kan. Tapi ngomong cucu itu sesuatu yang kesenangan tersendiri. Iya. Tidak bisa dibeli, sungguh. Nah itu biasanya menyiasatinya gimana Bu Ruben? Kan kadang-kadang waktu itu kan cuma 24 jam, tapi kita bisa aktifkan 12 jam itu udah bagus ya, bisa aktif. Nah kadang ada tugas di gereja yang kita penting, harus kita datang, tapi sementara di rumah juga penting gitu. Nah itu biasanya gimana Bu Ruben kalau menghadapi seperti itu? Ya memang itu ada. Seperti sekarang ini, besok saya ngurusi mantenannya anaknya Bu Agustin 100 pak. Terus saya mesti sore untuk kampung, saya mesti ini, saya mesti cateringnya. Ya apa ya? Ya sebelumnya saya sudah jalan dulu, diatur dulu, disiapkan direncanakan, dulu, direncanakan. Dan juga Pak Ruben, aku ini mau saksian ini loh ya. Ya. Tadi dia keluar ya, pas waktu untuk mengantarkan saya dia sudah siap. Akhirnya sudah nggak usah sama aku karena di depan mobilnya Andre, sama Andre aja. Jadi memang dukungan keluarga itu sangat penting sekali. Itu ya, sangat penting, sangat penting, sangat penting. Iya. Nggak bisa kita pelayanan tanpa dukungan dari keluarga. Jadi salah ya kalau misalnya ada kita pelayanan terus ada yang nggak setuju, itu akan mengganggu ya Bu. Oh iya, pasti. Iya. Pasti itu akan mengganggu. Kalau tidak setuju itu mengganggu banget. Apalagi kalau tidak setuju itu pasangan. Tambah repot ya. Tambah repot itu sungguhan. Tambah repot itu. Tapi tapi Bu Ruben ini jadi teladan juga loh. Maksudnya waktu dulu kan kalau misalnya soal konsumsi, oh sama Bu Ruben. Bu Ruben yang mana? Dulu saya awal-awal masih bergereja di sini, awal-awal Bu Ruben itu yang mana? Pas saya udah tahu Bu Ruben itu kan cukup terkenal juga. Terus ada Pak Ruben juga. Oh semuanya melayani, wah hebat juga ya ini, sekeluarga melayani. Ternyata ya itu tadi ya Bu ya, harus saling mendukung, bahkan itu sampai akhirnya menular ya ke anak cucu ya, menular seperti
siapa Andre sama Gloria. Andre sama Gloria. Suami istri tapi sama-sama juga. Sama-sama pelayanan. Kalau Andre mau latihan Efrata, itu kan berdua mesti. Mami hari ini aku latihan ya. Biar aja. Hari ini Glo yoga. Ya, kalau kita buat semuanya itu berat-berat, tapi kalau kita buat semuanya itu santai, ringan, tidak ada masalah. Ya jengkel sih ada, ya kan. Tidak mungkin loh saya ini sabar terus mulus terus, tidak mungkin. Ini ada pertanyaan Bu dari Bu Wijayani. Apa pelayanan yang paling atau yang sangat-sangat berkesan? Pelayanan yang sangat berkesan. Iya. Maksudnya pelayanan yang mungkin selama ini. Selama ini ya. Apa yang satu aja, satu hal yang paling berkesan dalam pelayanan. Ya pelayanan di Akses ini yang berkesan. Ya kan? Kalau di lansia apa itu kan cuma ya gitu aja kan. Tapi kita juga tetap di lansia pun dengan menyambut mereka, ketemu mereka, kita juga harus selamat pagi, selamat siang, jangan betul sayang, betul kasih sayang itu. Asalnya ya ada ya di Akses aja. Kalau yang sangat saya berduka, sangat saya jengkel mangkel, itu ada. Itu ada. Itu ada dulu. Ini berapa puluh tahun yang lalu, waktu itu KW, ya kan? KW itu kan kalau yang ulang tahun diberi hadiah. Ada salah satu ibu ini maju dia untuk terima hadiah karena yang pengurus tahunnya itu anaknya yang ulang tahun, bukan dia, jadi nggak boleh gitu loh maksudnya. Dia maju, ketuanya nyuruh saya untuk menegur ibu ini. Saya tegur, ibu kan belum ulang tahun. Ternyata yang ulang tahun itu dia, Bu. Marah dengan saya, Bu. Aduh saya mangkal sungguhan gitu. Kenapa saya kok menyinggung dia gitu loh. Disuruh kok mau gitu. Disuruh ketua ini tadi gitu loh. Kenapa saya kok menyinggung dia gitu loh. Sampai saya minta maaf, tapi saya muangkel, saya langsung pulang, Bu. Di rumah saya nangis gitu loh. Pak Ruben marah. Kenapa? Langsung Pak Ruben telepon ke pengurus yang lain. Kenapa gitu. Terus saya kan cerita gini. Akhirnya besoknya ketuanya dengan beberapa ke rumahnya ibu. Itu sampai sekarang itu saya ingat terus karena saya ini menyinggung dia, saya ini membuat dia marah gitu loh. Memang dia yang ulang tahun kok tak bilang enggak, ya kan? Itu sampai sekarang. Itu karena salah komunikasi. Iya. Ketuanya sampai sekarang masih ada, tapi tidak usah siapa. Iya. Oke, tadi di atasnya Bu Wijayani itu ada satu pertanyaan dari Cimahda. Wis. Pernahkah dibohongin orang? Cuma tadi kan sudah dibahas, cuman setelah tante cerita baru ada pertanyaan ini. Jadi pernah, tapi diselidiki sudah diselesaikan dan dinasehati orangnya ya. Supaya nggak bohong lagi. Tapi ya tetap loh. Tapi kan tidak ke saya lagi. Iya, dia cari yang lain. Iya, silakan. Mereka sudah diarahkan gitu. Iya. Sudah mengarahkan yang benar. Iya. Nah ini mungkin dari yang sudah disampaikan tadi ya, kita juga banyak belajar. Tapi dari Bu Ruben sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu atau saudara-saudari semua, bagaimana
di dalam melayani, entah itu di gereja, entah di dalam usaha kita. Kebetulan kan Bu Ruben usaha catering, mungkin di Bapak Ibu yang lain juga punya usaha yang lain, atau sebagai pekerja, sebagai pegawai, mungkin ada pengalaman yang sangat penting yang membuat Bu Ruben itu merasa Tuhan itu ada gitu ya. Tuhan itu selalu menolong di dalam setiap usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Apa ya sekarang ya? Bagaimana yang kita bersikap? Saya bersikap, yaitu kalau kerjaan saya itu sampai sepi dan sampai ya berkatakan hampir hilang lah. Kita hanya memohon Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Mungkin pada waktu itu Tuhan punya rencana lain sampai semua. Tuhan tidak mengendaki kok kita itu sampai bangkrut, sampai apa. Tidak. Tuhan mempunyai rencana lain dan Tuhan pasti akan memberikan jalan kepada kami apa yang harus kami lakukan sehingga kita harus bisa berdiri kembali. Jangan putus asa, Tuhan pasti beserta, Tuhan pasti memberikan jalan, Tuhan pasti merangkul kami, mengulurkan tangan Tuhan untuk menolong, mengangkat kami kembali. Masalah pasti ada, pasti Tuhan akan menolong. Mari kita melayani Tuhan. Yang ingin untuk masuk di dalam pelayanan, ayo diakses. Diakses itu bukan berat, tapi ya itu kumpulannya ketemu dengan orang aneh-aneh, dengan orang macam-macam. Ayo kita pelayanan bersama di Aksos. Ada banyak loh yang mau untuk masuk Aksos. Ayo sama-sama kita melayani. Bisa atau bisa kontak ke mau pelayanan tuh bingung, kontak sama siapa ya? Bisa kontak ke saya, bisa kontak ke ketua Bu Sarah juga bisa, ke penulis juga bisa. Kita semua terbuka kok. Enak kalau ada memang yang masuk untuk pelayanan, ayo masuk. Karena memang ada komisi yang mau masuk ikut takut gitu ya. Tapi juga ada yang ya apa ya, dia tuh mau masuk sebenarnya sudah waktunya. Ini waktu komisi lansia pada waktu itu kan sudah waktunya mereka untuk masuk jadi pengurus gitu ya. Nggak mau masuk karena yang di dalamnya tua-tua loh. Belum merasa lansia. Ada banyak yang bilang belum masa lansia. Karena belum merasa lansia, besok itu lansia loh. Ayo sekarang layani dulu sebelum dilayani. Itu ada sih nggak mau masuk karena belum lansia. Tapi lansia saya sekarang muda-muda. Ya waktunya kita mundur. Sudah dibentuk sekarang muda-muda. Untuk pelayan-pelayannya ya. Untuk pelayan-pelayannya sekarang muda-muda. Ya tak? Termasuk Bu Stella, Bu Hari yang inginnya untuk masuk di lansia belum terwujud. Hanya ingin untuk masuk di lansia. Masih belum. Masih senang di KA. Iya. Tuh, KA yang jadi pengurus kan yang tua kan, bukan KA-nya kan, ya kan? Yeah. Lansia, ya yang jadi pengurus yang muda loh, bukan lansia, ya kan? Dan KA ya apa KA-nya? Nah, lansia itu peduli lansia. Tuh, ayo masuk pelayanan. Kan banyak kok gereja ini kita ini yang perlu membutuhkan tenaga masih banyak. Iya. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita melayani Tuhan. Ya.
yang penting itu tadi ya Bu, kalau kita dalam masalah, kita nggak boleh berhenti untuk bertanya kepada Tuhan ya. Supaya bertanya pada Tuhan itu pastilah Tuhan ya itu pasti kita manusia ya kan, tapi tolong disikapi kembali. Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti memberi hikmatnya, kita harus melakukan apa. Ya, terima kasih Bu Ruben untuk kesaksiannya malam hari ini, luar biasa ya, menguatkan kita semua. Ya, jadi untuk Bapak Ibu semua, biarlah apa yang sudah disaksikan Bu Ruben boleh membuka hati kita, mungkin yang selama ini takut untuk melayani karena ada masalah di keluarga. Jangan takut, karena Tuhan itu pasti punya rencana ya, punya rencana. Tetap bisa melayani Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Jadi masalah itu bukan halangan untuk kita melayani ya. Ya kalau bisa sih melayani berdua suami istri itu lebih indah saling lagi. Mendukung ya. Saling mendukung. Saling mendukung sampai akhirnya nanti jadi teladan, anak cucu pun akan melayani dengan setia ya, seperti yang kita lihat dengan keluarga Ruben seperti itu ya. Jadi itu ya, saya diakseskan dua-dua melayani. Iya, itu sebuah bukti kalau melayani Tuhan itu kalau dilakukan dengan saling bekerja sama dalam keluarga, saling mendukung, saling melengkapi, itu luar biasa ya, sampai anak cucu pun akan tetap setia melayani Tuhan. Ya. Amin, ya, puji semoga Tuhan. hal ini juga menular ke kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum menutup acara kita malam ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian dari Bu Ruben, kesaksian yang boleh menguatkan kami semua. Biarlah kami juga boleh belajar untuk tetap setia melayani Tuhan sekalipun ada masalah yang terjadi di dalam keluarga kami, mungkin juga di dalam pekerjaan kami. Dengan tetap bersandar kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan, di saat kami boleh melayani Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Justru kami juga beroleh sukacita yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh diberikan kesempatan menjadi saluran berkat, membawa sukacita bagi orang-orang yang dilayani. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ini. Biarlah pada minggu yang akan datang Tuhan berikan juga kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kesaksian yang lain yang boleh semakin menguatkan kami untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Ruben untuk pelayanannya malam hari ini, dan juga Bapak Ibu semua, terima kasih sudah setia untuk ikut. Iya, ada saya ngomong nanti digunakan loh gereja lain membutuhkan loh Mak. Ya, selamat malam semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.